Selamat datang di Kisah Anugerah. Adik-adik, mari kita memperhatikan beberapa hal sebelum kita memulai ibadah. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah duduk yang manis dan baik untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, selama ibadah tidak diperkenankan untuk makan dan juga bermain. Yang ketiga, persiapkan Alkitab adik-adik. Mari kita ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau selalu baik kepada kami. Sekarang kami mau bernyanyi, memuji Engkau dan juga mendengar firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Berkati juga kakak-kakak yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian dengan girang lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang lagi. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Kita selalu bergirang karena cinta Tuhan selalu nyata, selalu mengikuti kita dan menyertai kita, sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan kita juga harus menjadi anak-anak yang taat dan percaya bahwa melalui Yesus kita bisa selamat. Kita memperoleh keselamatan dan pengampunan dan bisa masuk surga. Melalui siapa? Melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Dengan pelan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga. Melalui siapa? Yesus saja jalannya. Adik-adik, Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan semakin dikasihi. Sesudah ia besar dan menjadi dewasa, dia melayani dan melakukan banyak sekali mujizat. Semuanya
dilakukan dengan tujuan agar orang-orang percaya kepadanya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus juga mengajar dan mengajak orang-orang untuk percaya kepadanya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga ke bumi untuk menyelamatkan manusia, karena manusia semuanya termasuk adik-adik di rumah adalah orang-orang yang berdosa, yang harusnya dihukum, harusnya binasa. Karena setiap orang berdosa, setiap dosa pasti dihukum. Upahnya adalah maut. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus mau turun dari surga ke bumi. Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia menyelamatkan kita dengan cara menggantikan kita di atas kayu salib. Dia menggantikan kita atas hukuman kita. Dia mati di kayu salib supaya kita tidak dihukum. Dia menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Dia dihukum bukan karena Yesus berdosa loh, bukan. Tapi dia dihukum karena dosa-dosa kita. Bagaimana kisah penyaliban Yesus Kristus? Suatu kali Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Datanglah para prajurit lengkap dengan senjatanya. Mereka menangkap Yesus. Mereka membawa Yesus. Yesus disidang. Yesus disalahkan. Dikatakan, Yesus kamu berdosa, kamu telah salah. Padahal Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus disidang. Yesus diejek. Yesus diolok-olok. Karena dia dianggap berdosa, maka orang-orang mendesak untuk menyalibkan Yesus. Mereka mengambil keputusan untuk menyalibkan Yesus. Mereka menyuruh Yesus untuk memikul salib. Di kepala Yesus mereka pasang mahkota duri yang sangat tajam sehingga kepala Yesus terluka, keluar darah dan sakit. Tuhan Yesus berjalan dengan memikul salibnya. Banyak orang yang mengikuti dia. Berjalan terus. Dia ditendang, jatuh, dipukul. Wah, semua badannya penuh dengan luka dan darah. Karena dia diperlakukan seperti seorang yang jahat. Padahal Tuhan Yesus tidak jahat. Setelah tiba di sebuah tempat, yaitu di Golgota, di situ Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus sampai menderita. Dia penuh dengan darah. Dia disalib bukan karena dia jahat. Dia disalib karena dosa kita. Tuhan Yesus sangat baik adik-adik. Walaupun dia disalib, dipukul, ditendang, diludahi, dihina, diejek, dia tidak marah dan mengutuk. Dia bahkan berdoa. Tuhan Yesus berdoa agar dosa orang-orang yang menyalibkan itu diampuni. Semua orang melihat Yesus disalib. Para pemimpin, prajurit mengolok-olok dia dan berkata, kalau kamu Tuhan, turun dong, selamatkan dirimu dari salib. Adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus hebat. Dia bisa kabur dari salib. Dia bisa mengalahkan prajurit itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Karena memang Tuhan Yesus dia mau mati untuk menggantikan kita. Dia mau dihukum, menerima hukuman untuk menggantikan kita supaya kita tidak dihukum lagi.
Dia mau menyelamatkan kita sehingga semua orang yang percaya kepadanya itu memperoleh keselamatan, tidak dihukum lagi. Pada waktu itu mereka masih mengejek dia. Setelah tiba pada jam 12 siang, harusnya matahari terang. Tetapi pada waktu itu tidak ada terang. Sinar matahari tidak ada. Gelap selama 3 jam. Tabir bait suci terbelah 2. Lalu pada waktu itu Tuhan Yesus mati. Semua penderitaan, luka, hinaan, tendangan, penyaliban, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, semua Tuhan terima. Dia tidak kabur, dia tidak mengeluh, karena dia mau menerima itu semua supaya kita tidak menerima hukuman itu. Dia mau menerima itu karena dia mau menggantikan kita, karena dia begitu sayang, begitu mengasihi kita. Adik-adik, mari, ayo kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan berbuat dosa lagi, karena Tuhan Yesus sudah mati karena dosa kita. Ajak teman-teman, ajak mami papi untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Yeay, demikianlah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam kuis. Oke, semua disiapkan handphonenya untuk menjawab kuis pada minggu ini. Yang pertama adalah, apa tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Yang kedua adalah, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi hidupnya untuk kita, ya. Kalau kita bersyukur, seperti apa, perbuatan apa yang kita lakukan sebagai rasa syukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Oke, ditunggu jawabannya dalam 1 menit. Yeay! Wah, pintar-pintar semua. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita akan kembali dengan kisah anugerah spesial Paskah. Yo, yang pasti akan seru dan kita akan menikmati sukacita karena Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Minggu depan jam 1 siang kisah anugerah spesial Paskah. Oke, sekarang kita akan berdoa mengakhiri kisah anugerah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami dapat memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kini kami akan mengakhiri persekutuan kami dalam kisah anugerah. Tuhan, pimpin kami agar kami senantiasa mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami. Pertemukan kami dalam kisah anugerah minggu depan, anugerah spesial Paskah, dan biarlah kisah anugerah minggu depan sungguh-sungguh memberkati kami sebagaimana kisah anugerah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan di Kisah Anugerah Spesial Paskah. Dadah.